Pernahkah Anda dengar anggapan kalau ikut jalan Tuhan itu artinya hidup jadi ya gitu deh, datar, penuh aturan, terus kehilangan semua kesenangan? Iya, itu sering banget kedengeran ya. Nah, itu pandangan yang cukup umum kan? Dan hari ini kita mau coba kupas lebih dalam. Kita punya materi menarik nih, kutipan dari Menjalani Hidup dalam Pembaruan Budi. Oke, Jadi, tujuan kita bareng Anda sekarang ini mau bongkar. Apa sih sebenarnya pembaruan budi yang dimaksud teks ini? Dan kenapa ini malah disebut kunci sukacita sejati, bukan malah bikin hilang senang-senang? Gimana? Siap kita telaah bareng? tentu saja. Nah, sumber ini memang bisa dibilang langsung membidik kesalahpahaman itu. Oh gitu ya? Iya. Argumen utamanya cukup provokatif ya. Pembaharuan budi itu bukan soal menolak hidup, tapi justru menemukan ya esensi hidup yang sesungguhnya. Menemukan esensi hidup, oke. Dan ini akarnya kuat di Roma 12 ayat 2, yang bunyinya kan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna." Iya, ayat yang kuat itu. Betul. Dan poinnya, ini bukan perintah untuk hidup terkekang loh, tapi lebih kayak undangan untuk transformasi cara berpikir. Tujuannya apa? Yaitu tadi, biar kita bisa kenal dan alami sendiri kalau kehendak Tuhan itu intinya baik, menyenangkan, dan sempurna. Nah, itu dia. Poin krusial. Bukan soal paksaan, tapi soal perubahan dari dalam. Sumber ini terus menyoroti bedanya kesenangan duniawi yang seringkali wah, hebat sesaat, tapi cepat hilang, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Iya, kontrasnya jelas ya. Ingat kan Yohanes 14 ayat 27, dikatakan damai sejahtera yang dia beri itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Ini bukan cuma beda kualitas, tapi beda sumbernya ya. Betul sekali. Beda sumber. Nah, disinilah sumber ini ngasih ide menarik. Kenikmatan sejati itu bukan tambahan aja buat hidup rohani, tapi malah kayak produk sampingan yang pasti ada kalau pikiran kita selaras sama Tuhan. Menarik cara Anda melihatnya. Produk sampingan ya? Iya kan? Roma 14 ayat 17 juga nguatin. Kerajaan Allah itu isinya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sumbernya internal, bukan eksternal. Menarik sekali cara Anda merangkainya. Dan pikiran yang selaras atau budi yang diperbarui itu punya fungsi praktis loh. Fungsi praktis gimana tuh? Sumber ini merujuk ke Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu pelita dan terang. Artinya apa? Ya, budi yang diterangi firman ini ngasih kita kapasitas baru buat membedakan. Membedakan. Iya, bukan cuma tahu mana benar salah di teori, tapi merasakan bedanya. Mana sukacita yang otentik, mana hiburan semu yang ujungnya hampa. Mana relasi yang beneran bangun jiwa, mana yang cuma kelihatan baik tapi menyesatkan. Gitu. Oh, jadi kemampuan memilah ini hasil konkret dari transformasi pikiran di Roma 12 tadi ya? Nah, itu dia. Tepat. Jadi ini bukan soal kehilangan kemampuan menikmati hidup, tapi soal filter kita yang jadi beda. Jadi lebih peka sama apa yang beneran baik gitu. Persis. Dan ini nyambung langsung ke konsep jadi ciptaan baru di 2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan baru. Iya. Jadi ciptaan baru itu bukan berarti jadi robot tanpa perasaan loh, malah sebaliknya. Kayak dapat palet rasa baru. Palet rasa baru maksudnya. Anda jadi bisa menikmati hal-hal yang sebelumnya mungkin biasa aja atau malah hambar. Dalamnya kasih Tuhan, indahnya kebenaran, sukacita yang tulus pas melayani orang lain. Wah. Ada semacam kebebasan di situ. Bebas dari tuntutan nafsu yang nggak sehat, bebas juga dari tekanan ikut-ikutan standar dunia, atau kata orang soal apa itu hidup yang asyik. Ini lebih ke nemuin kesenangan dalam hal yang punya makna abadi. Oke, masuk akal. Dan untuk nguatin ini, sumber kita juga nyantumin beberapa jaminan ya, atau janji buat mereka yang hidupnya coba selaras sama Tuhan. Betul, ada janji-janji spesifik. Contohnya, Filipi 4 ayat 6-7. Ayat ini kan bilang soal damai sejahtera Allah, yang katanya melampaui segala akal, itu bakal jaga hati dan pikiran kita dari khawatir. Penjagaan ya. Iya, bayangin aja, di dunia yang penuh cemas gini, ada penjaga internal. Bukankah itu udah sebuah kenikmatan tersendiri?
Tentu, itu sangat berharga. Terus ada Yohanes 15 ayat 11, di mana Yesus bilang eksplisit, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Bukan sukacita yang nanggung, tapi penuh, melimpah utuh. Dan janji-janji spesifik kayak gitu fungsinya sebagai penegas ya. Mereka menggarisbawahi kalau hasil dari hidup yang pikirannya diperbarui, itu bukan kekurangan atau kehilangan. Tapi malah kelimpahan ya. Betul. Kelimpahan dalam aspek paling dasar buat bahagia. Damai batin dan sukacita mendalam. Ini bukan teori aja, tapi pengalaman yang dijanjikan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda, pesan inti dari sumber yang kita bahas ini, wah cukup radikal ya. Anggapan kalau hirup benar itu membosankan. Itu keliru besar. Sebuah kekeliruan. Sebaliknya, pembaruan budi itu jalan buat nemuin lagi kenikmatan otentik yang memang Tuhan udah rancang dari awal. Bukan hidup penuh larangan, kaku, dan sedih, tapi hidup yang cirinya tenang batin, merdeka dari tekanan ini itu, dan sukacita yang sumbernya dari hubungan sama Dia. Hidup dalam terang, gitu sumber ini menggambarkannya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan nih yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini. Oke, apa tuh? Sebuah pemikiran untuk direnungkan lebih lanjut. Mungkinkah apa yang selama ini Anda anggap sebagai puncak kenikmatan dunia, yang mungkin Anda kejar terus, sebenarnya tanpa sadar malah membatasi Anda dari merasakan sukacita yang lebih kaya, lebih permanen? Pertanyaan yang dalam. Dan mungkinkah kebebasan serta sukacita terdalam itu, seperti yang diisyaratkan sumber kita ini, malah ketemu pas kita berani nyelarasin keinginan hati kita dengan irama kehendak ilahi yang lebih besar? Sebuah pertanyaan untuk Anda renung.